Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Konfusiusme. Yang pertama itu apa sih itu Konfusiusme? Yang kedua, inti ajaran dari Konfusiusme. Yang ketiga, pengikut Konfusiusme ada Kongfusu, ada Mencius, ada Sun Tzu atau Xuanzang. Yang keempat, manakib Konfusius. Yang pertama, mengenal Konfusius. Konfusius atau Kongzi ini pada tahun 551 sampai 479 Masehi adalah sebuah aliran yang diambil dari seorang tokoh pemikir yaitu Konfusius, di mana ia dipercaya hidup di negara bagian atau sekarang provinsinya itu di Shandong. Beliau seorang filsuf Tiongkok pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di sini ia dianggap seorang guru yang pertama dan sulit untuk memisahkan antara kenyataan dengan mitos. Dan selanjutnya, Konfusius ini bekerja untuk Pangeran Lu yang ada di Shandong itu dan diserahi berbagai tugas. Yang paling dikenalnya adalah dia sebagai direktur pekerjaan umum di tahun 503 sebelum Masehi. Nah, dari situ Konfusius itu berkelana dan bertemu beberapa pengelana, termasuk di penjara karena dia memakai identitas palsu. Jadi dia masuk penjara. Akhirnya Konfusius ini kembali ke kampung halamannya, di mana ia di situ mengajarkan ajaran-ajaran kuno kepada murid-muridnya. Ia tidak menganggap dirinya itu seorang pencipta, tetapi lebih seorang pemancar tradisi-tradisi moral kuno. Selanjutnya, inti dari ide-ide filosofis dari Konfusius ini adalah pentingnya hidup yang baik. Yang kedua, berbakti dan menghormati leluhur, menekankan pada kebutuhan penguasa yang berhati dan hemat, pentingnya keseimbangan moral di dalam diri. Selanjutnya, pengikut Konfusius. Yang pertama ada Mengzi atau Mencius. Mengzi di sini menguraikan pemahamannya terhadap tentang hakikat manusia, di mana bahwasanya manusia itu atau sifat manusia itu pada dasarnya baik. Ia mencontohkan seandainya seorang melihat anak nyaris jatuh ke dalam sumur, ia tidak peduli siapa orangnya. Ia akan segera menolongnya dan merasa kasihan atau iba, karena perasaan itu muncul seakan-akan karena naluri ataupun sebagian dari kebaikan hakikat manusia itu sendiri. Mencius atau Mengzi ini juga berpandangan bahwasanya di dalam sistem penguasa atau negara ini dipandang sebagai pemimpin di bidang moral. Artinya dia mengatakan bahwasanya penguasa itu mendorong setiap warganya untuk mengembangkan suatu kebajikan. Mencius di sini membedakan bentuk pemerintahan yang menjadi dua, yaitu wang ataupun raja dan pa artinya tentara. Nah, di dalam ini Mencius menyatakan bahwasanya pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang dilakukan oleh raja dengan catatan bahwasanya kebijaksanaan itu tidak terpisahkan dari pribadi raja tersebut. Adanya moral. Yang selanjutnya, Konfusius menguraikan pentingnya 4 sifat baik di dalam diri manusia. Yang pertama itu ada kebajikan atau Jen, kebenaran atau ketaatan pada ucapan dan kearifan moral atau T. Nah, yang kelima itu ditambahkan kemudian keyakinan yang rapi dengan berkorespondensi dengan 5 elemen atau dalam kepercayaan Tiongkok yaitu ada tanah, ada kayu, ada api, logam dan air. Sekali lagi kepercayaan bahwa ada kaitan eratnya dengan fisik dan moral. Nah, dengan menyatakan bahwa semua manusia itu memiliki kebaikan-kebaikan. Nah, di sini timbul dua gagasan. Pendidikan itu harus memelihara dan merawat, dan semua manusia adalah sama. Dengan aplikasi atau gagasan itu dengan aplikasi itu sesuai dan sikap yang patut, siapapun bisa menjadi orang bijak ataupun sen. Ini bukanlah bakat bawaan yang memang penting, tetapi tekad untuk membentuk suatu karakter yang seseorang itu menjadi lebih baik. Selanjutnya Sun Tzu atau Sun Tzu atau Sun Kuang ini menyatakan bahwasanya manusia itu pada hakikatnya jahat.
dia menyatakan bahwasanya sejak lahir manusia itu telah memiliki nafsu untuk mencari keuntungan pribadinya sendiri dan juga kesenangan indrawi dengan tanpa memperhatikan orang lain. Kenapa? Bahwa manusia itu lahir dengan kesukaan dan juga keuntungan. Jika kecenderungan itu diikuti, maka mereka akan gemar bertengkar serta rakus, sama sekali tidak mengenal basa-basi dan tidak memperhatikan orang-orang lain. Apabila mereka itu penuh dengan sifat iri serta benci terhadap orang lain, maka nafsu ini akan dikekang sehingga akan menjadi keji dan ganas. Jadi disitulah menyatakan bahwasanya Sun Huang ini pada dasarnya manusia adalah jahat. Di dalam penguasa itu memandang bahwasanya pemegang otoritas untuk menciptakan nilai-nilai dan norma-norma yang diterima oleh seluruh anggota suatu komunitas. Apabila terdapat nilai-nilai dan norma-norma itu, maka pembenturan kepentingan dan kewenangan pribadi dapat dicegah. Yang ketiga ada Confucius. Dia memandang bahwasanya masyarakat itu sebagai struktur yang sama seperti di dalam negara. Ungkapannya yang terkenal adalah hendaknya seorang penguasa itu bersikap penguasa, seorang menteri bersikap sebagai menteri, seorang ayah bersikap sebagai ayah, dan seorang anak bersikap sebagai anak. Yang selanjutnya inti ajaran dari Konfusiusme, yang adalah keseimbangan etika moral seorang individu yang berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sesuai dengan status masing-masing. Contohnya, suatu keputusan politik yang buruk itu bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Nah, sebuah contohnya langsung antara fisik dan moral terbukti di dalam bahasa surga tidak mempunyai dua matahari dan orang-orang yang tidak mempunyai dua raja. Jadi konsekuensinya ini adalah bahwa hanya ada satu lingkungan, maksudnya hanya ada satu cara hidup yang benar dan hanya ada satu sistem politik yang benar. Jika masyarakat itu gagal, maka itu disebabkan karena teks-teks suci dan ajaran-ajarannya itu salah diartikan. Jadi teks-teks itu mengandung jalan, tapi kita harus mencari dan menemukannya. Apabila masyarakat itu gagal karena teks-teks suci ataupun ajaran-ajarannya itu salah diartikan. Selanjutnya manakib Konfusiusme. Manakib Konfusiusme ini dikenal sebuah pijakan humanis sosial dan ingin melayani orang lain dengan kebaikan yang telah melayani dirinya sendiri. Bagi Konfusius, humanisme sosial ini berangkat dari keberhasilan seseorang pemimpin dan menentukan kebijakan. Jadi hal ini hanya ditentukan oleh power ataupun kekuasaan yang dimilikinya. Namun yang lebih penting di sini adalah etika yang luhur. Secara sederhana, humanisme itu hanya mungkin teralisir dari etika pemimpin, sementara etika di sini hanya bisa diperoleh melalui proses belajar. Jadi di sini seorang C dapat dikatakan atau diartikan sebagai kekuatan, khususnya kekuatan untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan baik dengan manusia maupun tatanan kehidupan. Selanjutnya, di sini Konfusius memberikan satu pernyataan di mana suatu kekayaan dan kehormatan itu adalah apa yang dirindukan setiap manusia. Namun jika itu semua dicapai dengan cara melanggar prinsip-prinsip moral, etika, dan juga akhlak, maka keduanya itu tidak perlu dipertahankan. Karena apa? Akan melanggar adanya sebuah bencana. Yang kedua, kemiskinan dan sikap rendah diri adalah apa yang tidak disukai oleh manusia. Namun jika bisa dihindari hanya dengan cara melanggar prinsip-prinsip moral, maka keduanya tidak perlu dihindari. Jika seorang manusia itu terputus dari jannya atau kemanusiaannya, maka bagaimana ia bisa mewujudkan jannya itu sendiri atau kemanusiaannya